Pemirsa, Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Ironisnya, meski sudah ditetapkan tersangka, ia nampak santai dan malah berlenggak-lenggok bak model. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye sambil tersenyum, artis Nikita Mirzani berjalan santai hingga menyapa awak media saat dikiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menuju mobil yang akan mengangkutnya ke rutan Mapolda Metro Jaya. Nikita ditahan bersama sahabat sekaligus asistennya IM terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang selama 20 hari ke depan. Ibu 3 anak yang kerap menuai kontroversi ini sebelumnya sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan total 109 pertanyaan. Selain menahan Nikita Mirzani dan IM, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya 9 buah dokumen, flash disk, handphone, dan hasil ekstraksi barang bukti disita. 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka lantaran diduga memeras dan mengancam seorang pengusaha produk kecantikan, Reza Gladys. Tak main-main, Nikita Mirzani diduga memeras korban senilai 4 miliar rupiah hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, dan Helmi Saja Bakti, Ayus melaporkan. Ya, setelah dirinya dan asistennya ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani memberi tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Sore, aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani sudah sering terjerat kasus hukum. Ia bahkan sudah 3 kali mendekam di penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa, yang saat itu merupakan pengacara dari mantan suami Nikita, dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah ramai kasus pengoplosan Pertamax Pertamina, ratusan pengemudi ojek online mendapatkan hadiah BBM gratis di Surabaya, Jawa Timur. Penggerak aksi berharap Pertamina memperbaiki kualitas produksi BBM.
Meski sebagian menjalankan ibadah puasa, ratusan pengemudi ojek online tetap antusias menunggu antrian di SPBU non-Pertamina di Jalan Embong, Surabaya. Setiap pengemudi ojek mendapatkan BBM gratis senilai Rp20.000. Kegiatan ini didanai donatur, menyediakan 350 kupon dengan total anggaran Rp6 juta. Pembagian BBM gratis tidak dilakukan di SPBU Pertamina karena penggerak aksi kecewa pada kasus korupsi pengoplosan Pertamax di lingkungan Pertamina. Pemirsa, deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025 yang dipicu kebijakan diskon tarif listrik sejak Januari 2025. Deflasi secara bulanan tercatat 0,48%, sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Terjadi deflasi pada Februari 2025 yaitu sebesar 0,48%. Deflasi yang terjadi di Februari ini tidak sedalam deflasi Januari 2025. Komoditas utama penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Untuk tarif listrik yang seperti tadi saya sampaikan, karena diskon listrik masih berlangsung di bulan Februari 2025. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang menyatakan deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025, yaitu 0,48% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir sekaligus mematahkan tren kenaikan inflasi yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya, yaitu Oktober, November, dan Desember 2024. Amalia menambahkan kebijakan diskon tarif listrik masih menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi di bulan Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan. Adapun kebijakan diskon tarif listrik 50% berlangsung selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025, bagi pelanggan dengan daya listrik 450 sampai 2.200 volt ampere. Pemirsa, ratusan ex-pekerja Sritex mendatangi perusahaan. Kedatangan mereka untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada manajemen, pencairan jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. PT Sritex, pabrik tekstil di Sukoharjo, resmi tutup beroperasi awal 1 Maret ini pasca diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dampaknya 8.475 karyawan terkena PHK massal. Pasca PHK, para ex-pekerja Sritex mendatangi pabrik. Mereka mengurus dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk pencairan JHT dan JKP di BPJS Ketenagakerjaan. Para ex-pekerja PT Sritex sendiri memilih beristirahat terlebih dahulu pasca terkena PHK massal. Mereka memilih fokus beribadah sembari mencari informasi lowongan kerja. Sebelumnya PT Sritex diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indo Barat Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Ya, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkapkan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Para mantan pekerja Sritex tersebut disebut bakal mendapatkan keistimewaan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan terdapat 10.000 lowongan kerja bagi para mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sumarno menegaskan perusahaan-perusahaan tersebut berada di wilayah Sukoharjo dan daerah perbatasan seperti Karanganyar serta Wonogiri. Dari data dinas setempat, terdapat lebih dari 10.000 lowongan kerja dari pabrik-pabrik di bidang garmen, plastik, dan linting rokok. Bagi ex-pekerja Sritex sendiri akan mendapatkan keistimewaan jika berminat pada lowongan kerja yang tersedia. Keistimewaan tersebut yakni persyaratan tanpa proses ketat seperti umur. Pasalnya mereka telah memiliki pengalaman kerja dan kebutuhannya sangat banyak. Sudah sejak kemarin, saat tanggal 24 Oktober, sejak dari Sritex itu dinyatakan pilot, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung dari kemungkinan terburuk waktu itu, menampung para pekerja yang mungkin di PHK, dan saat ini ternyata kan sudah di PHK, dan sampai saat ini hari terakhir ini tadi pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, jumlah pekerja Sritex yang terkena PHK massal sebanyak 8.475 orang. Disperenaker sendiri telah berkoordinasi dengan kurator dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus hak-hak pekerja yang terkena PHK. Pemirsa, pemerintah telah merilis jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional di tingkat SD dan SMP. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, TKA pada tingkat SD dan SMP akan digelar pada Februari 2026. Abdul Muti menegaskan TKA nantinya tidak wajib diikuti oleh siswa, baik di tingkat SD ataupun SMA. TKA hanya diperuntukkan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih ketika ingin melanjutkan pendidikannya, salah satunya melalui seleksi jalur prestasi. Muti juga menjelaskan, salah satu alasan tidak diwajibkannya TKA, karena selama ini banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk mempercepat peluncuran program Sekolah Rakyat. Kemensos sendiri menargetkan akan memberlakukan program tersebut pada pertengahan 2025. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengungkapkan cita-citanya untuk membuka sekolah rakyat. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Sekolah ini akan melayani peserta didik dari tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah kejuruan. Lebih lanjut, Presiden menekankan keberadaan sekolah rakyat menjadi harapan lahirnya generasi yang unggul. Ya, tadi juga disampaikan oleh Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ini ada percepatan-percepatan. Kita diminta nanti kerjasama dengan Gubernur, dengan Bupati Wali Kota, agar pada tahun 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama ya untuk mereka yang miskin maupun miskin ekstrim. Ya, tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi
anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Jadi seleksinya nanti tentu yang pertama itu dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK. Ya pemirsa, demi menarik warga sholat berjamaah di masjid, banyak desain unik yang dibuat semenarik mungkin. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah masjid dibangun menyerupai Masjidil Haram dan warga pun antusias mendatanginya. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Serupa tapi tak sama. Ya, ini bukanlah Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi, melainkan replikanya yang berlokasi di Kerampiangan, Pasuruan, Jawa Timur. Masjid ini bernama Masjid Khas Kerampiangan. Dengan dilengkapi miniatur Ka'bah, masjid ini merupakan salah satu destinasi wisata religi terbaru di lokasi ini. Pengunjung yang hadir pun mengaku sangat tertarik. Untuk destinasi Pasuruan sendiri kan sudah ikonik dengan kota santri, ditambah lagi dengan Madinah, dan sekarang ditambah lagi ada ikonik yaitu Mekah di Pasuruan sendiri. Pastinya untuk di momen Ramadan ini pasti akan lebih membuat suasana Ramadan lebih kental lagi di Pasuruan sendiri. Masjid ini memiliki luas mencapai ribuan meter dan terletak di tengah sawah. Wisata religi ini tak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan wisata, seperti manasik haji dan umroh. Masjid Khas Kerampiangan diresmikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Rencananya di dekat lokasi akan dibangun tempat wisata anak bermain. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda melihat Ka'bah ala Pasuruan sebelum melihat ke rumah Allah sesungguhnya? Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.